Shalom semuanya. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang hidupnya miskin? Mereka juga berdoa, mereka pelayanan, mereka juga bekerja, dan mereka adalah orang-orang yang baik dan setia. Tetapi kenapa hidup mereka miskin? Padahal di dalam firman Tuhan berkata, di dalam Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di terjemahan lain berkata, Aku datang agar mereka memiliki hidup dan agar mereka dapat memiliki lebih banyak. Jadi Tuhan menjanjikan kelimpahan. Kalau Tuhan berjanji, tidak ditepati. Tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan juga yang mengalami kemiskinan di dalam hidupnya? Pertama, karena kutuk. Untuk kutuk saya akan membahas di video saya yang lainnya. Yang kedua, karena kebodohan dan bukan pengelola uang yang baik. Yang ketiga, karena malas. Yang keempat, karena tidak suka menabur atau pelit. Tetapi saat ini saya hanya ingin membahas tentang kemalasan dan kebodohan. Orang bodoh adalah orang-orang yang tidak mau belajar, tidak mau berkembang, tidak mau memperlengkapi diri, tidak mau bertanya. Orang bodoh terlalu puas dengan keadaannya yang sekarang dan tidak mau berkembang. Sementara untuk orang malas, firman Tuhan berkata bahwa orang malas jangan makan. Juga banyak orang miskin karena dia bukan pengelola keuangan yang baik. Saudara, seringkali pada waktu kita mengalami kemiskinan, yang Tuhan tanya adalah apa yang ada padamu. Pada waktu Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan hanya bertanya, apa yang ada padamu. Pada waktu Musa mengatakan ada tongkat, maka Tuhan bisa bekerja melalui tongkat Musa. Pada waktu Elia bertemu dengan janda Sarfat, yang ditanya Elia adalah apa yang ada padamu. Saudara, seringkali pada waktu kita mengalami kemiskinan, apa yang ada padamu? Engkau punya tenaga, engkau punya kepandaian. Kalau engkau merasa tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi engkau punya tenaga, engkau bisa persembahkan itu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan jalan keluar. Ada kesaksian seorang ibu pada waktu tsunami menerjang Aceh dan semuanya habis total. Dia kehilangan suami dan anak-anaknya. Dan dia kehilangan seluruh harta bendanya. Dia membawa itu kepada Tuhan. Dia hanya berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Dan ternyata ada seorang tentara yang berbelas kasihan kepada ibu ini. Sehingga tentara ini memberikan dia uang 50.000. Bagi orang yang bodoh dan bukan pengelola uang yang baik, maka uang itu akan dihabiskan untuk membeli makan. Dengan 50.000, mungkin hanya habis untuk 2 hari atau 3 hari makan kalau dia berhemat. Tetapi ibu ini sangat cerdik. Dia tidak memakai uang ini untuk makan, tetapi dia belikan air kemasan. Di tengah-tengah hiruk pikuk orang setelah tsunami, maka ibu ini menjual air minuman dari uang 50.000 itu. Dia menjual minuman dan banyak orang membelinya. Setelah mendapatkan keuntungan, dia belikan lagi air mineral. Dan begitu seterusnya. Dia makan seminimal mungkin. Bila perlu, dia tidak mau makan, tetapi dia puasa. Karena bagi dia, uang 50.000 sangat berharga dan harus dilipat gandakan. Sampai akhirnya ibu ini berhasil. Dan akhirnya dia membuka kios kecil-kecilan pasca tsunami tersebut. Dan banyak orang berbelanja kepada dia. Di tengah-tengah banyak orang yang putus asa, mengeluh, kecewa kepada Tuhan. Ibu ini justru diberkati Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada waktu kita berdoa, kita harus percaya bahwa kita sanggup untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Kita percaya apa yang Tuhan katakan, bahwa kita lebih dari pemenang. Bahwa kita adalah seorang penakluk. Kita bisa menaklukkan kegagalan, kita bisa menaklukkan kemiskinan. Dan iman itu adalah percaya bahwa apapun yang kita kerjakan, ada jaminan Tuhan. Apa saja yang kita buat, pasti berhasil. Kemudian ada kesaksian lagi, seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya dengan 3 orang anak. Ibu ini harus keluar dari kotanya dengan membawa 3 anaknya yang masih kecil. Dia tidak punya apa-apa dan dia hanya bisa menangis kepada Tuhan. Karena benar-benar dia tidak punya uang, karena ditinggalkan suaminya tanpa sepersen uang pun. Iman itu tidak pasif. Seringkali orang hanya berdoa dan menunggu. Tetapi ibu ini dalam keputusasaannya, dia berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Kemudian anak sulungnya berkata kepada ibunya,
beri saya uang untuk saya membuat nasi goreng. Dan ibunya karena percaya, ibunya tidak menghalangi dia untuk membuat nasi goreng. Ternyata anak ini membuat nasi goreng lalu diberikan kepada beberapa tetangganya. Dan dia bertanya, bagaimana rasanya, kurang apa, apakah kurang sedap, dan sebagainya. Dan kemudian banyak masukan-masukan yang dia terima. Kemudian besoknya dia membuat nasi goreng lagi, diberikan lagi kepada tetangganya. Ibunya heran, tetapi ibunya membiarkannya dan membawa itu di dalam doa. Dan semua tetangganya bilang enak. Lalu anak ini berkata, kalau enak, kalau kepingin lagi nasi goreng bisa pesan kepada saya. Mereka mulai menjual nasi goreng di depan rumah kontrakan mereka. Dan ternyata Tuhan memberkati orang ini. Dan terus Tuhan memberkati mereka sampai akhirnya mereka berhasil untuk menyewa depot yang ada di pinggir jalan. Akhirnya mereka juga bisa membuka catering dan Tuhan terus memberkati mereka. Akhirnya ibu ini dapat menguliahkan ketiga anaknya dari membuka warung makanan dan membuka catering makanan. Saudara, doa adalah membuka jalan. Doa adalah kunci membuka pintu gudang berkat. Tetapi untuk mengambil berkat-berkat yang ada di dalamnya dibutuhkan iman. Tetapi iman bukan pasif. Dibutuhkan tindakan. Seringkali orang hanya merenungi nasib dan mulai kecewa kepada Tuhan. Tetapi iman yang benar adalah saudara mulai berdoa, saudara mulai bertindak. Orang yang tidak bisa mengelola keuangan, orang yang bodoh menghabiskan seluruh uangnya untuk dimakan. Tetapi orang yang bijaksana, dia hanya makan secukupnya. Selebihnya adalah dikembangkan, dikelola. Sehingga keuangan itu terus berkembang, dilipat gandakan. Seperti halnya firman Tuhan katakan, orang yang Tuhan percayakan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Semua bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Talenta bicara tentang uang, talenta bicara kesempatan, talenta bicara tentang karunia-karunia. Dan kita punya kewajiban untuk mengembangkannya. Tuhan Yesus memberkati.